Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati, saya banggakan dan semoga dibanggakan oleh Allah, para ketua, para imam, para pengurus serta para jemaah Masjid Nurul Falah Wono dari 2 Ayani 2 Kuburaya Kalimantan Barat Indonesia, beserta para pendengar dimanapun Anda berada, yang semoga kita semua senantiasa mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah, ridho dari Allah. Tentunya mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Hadirin yang saya hormati, alhamdulillah pada saat ini kita masih diberi nikmat iman Islam sehat sempat, sehingga kita bisa duduk di majlis ini, di masjid ini, dalam rangka salat berjamaah, zikir bersama-sama, dan ngaji dan mengkaji ilmu bersama-sama. Tidak ada lain tujuan kita kecuali hanya ingin mencari ridhonya Allah, ingin menghilangkan kebodohan dari diri kita, keluarga kita, dan umat Islam di sekitar kita, dan tentunya ingin syafaatnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama, ketika kita ingin ngaji atau mencari ilmu, ini kita sedang cari ilmu ini. Saya cari ilmu, sampean semua cari ilmu. Karena manusia diciptakan bodoh. Akhirnya kalau ingin menggapai derajat yang tinggi harus berilmu, akal dan berilmu. Termasuk nikmat besar yaitu akal yang Allah berikan kepada kita. Agar akal ini punya filter, punya penyaring, maka selain beriman, berilmu. Maka Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Qul, katakan wahai kekasihku Muhammad, hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang tahu dan orang-orang yang tak tahu? Tidak ada jawabannya. Innama yatadzakkaru ulul albab. Yang memikirkan, mengingat-ingat itu semua adalah orang-orang yang punya hati dan pikiran yang jernih. Maka mudah-mudahan kita semua sedikit demi sedikit kebodohan kita dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Kemudian kita berbuat baik, tidak ada lain tujuan kita selain pengen ridho Allah, yaitu pengen bakti kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan setiap gerak-gerik pahala ini dialirkan oleh Allah pula kepada kedua orang tua kita. Mungkin orang tua kita ada yang telah wafat, dan mungkin orang tua kita telah masih ada yang hidup. Karena apa? Ada 3 manusia kata Nabi, la yara wajhi thalathatu anfus. Ada 3 manusia ini tidak akan bisa melihat wajahku kata Rasul. Siapa pertama? At-tariq li sunnati, orang yang meninggalkan sunnahku, tak mau kepada sunnah Nabi. Kalau tak tahu itu mah insya Allah makfu. Tapi kalau tak mau, apalagi mengingkari, misalnya sunnahnya Nabi, sholat sunnah, sholat duha, sholat witir, sebisa mungkin sholat tahajud, sholat sunnah qabliyah dan ba'diyah. Kalau tak tahu tak apa-apa, tapi kalau tak mau, apalagi tak percaya bahwa itu sunnahnya Nabi, maka termasuk meninggalkan sunnahnya Nabi, itu termasuk orang-orang yang kelak tidak akan dapat melihat wajahnya Nabi. Yang kedua, termasuk orang yang tidak akan melihat memandang wajahnya Nabi, al-aqu liwalidayhi, orang yang durhaka
suka menyakiti hati kedua orang tuanya. Kita semua orang tua, kita semua adalah anak. Walaupun kita sudah tua, kita ini anak, karena kita punya orang tua. Adakala orang tuanya kita masih hidup, banggakan mereka. Kalau kita punya harta, banggakan mereka dengan harta kita. Kalau kita masih muda, banggakan mereka dengan prestasi kita. Saya yakin, yang muda-mudi, saya yakin ketika kita berprestasi, orang tua kita bangga kepada kita. Ketika orang tua kita bangga, berarti kita meridhokan orang tua. Ketika orang tua kita ridho, maka insya Allah Allah ridho. Berdalilkan hadis Nabi, ridallah firidal walidain. Ridhonya Allah, bangganya Allah, senangnya Allah, firidal walidain, dalam keriduan, kebanggaan dan kesenangan orang tua kita. Toh kalau kita sudah tua, kita punya harta, banggakan, ridhokan, senangkan, bahagiakan orang tua kita ketika masih hidup dengan harta kita. Minimal kita ngirim kalau orang tua kita masih sudah jauh. Walaupun orang tua kita kaya, bisa beli sendiri, kirim tak apa-apa, kasih duit. Kadang kita murah, mentraktir sahabat dan teman-teman kita, kita tak pelit, gampang. Cuma memberikan 50.000 saja untuk ibu kita, untuk orang tua kita, kita pelit kadang. Dan itu diantaranya yang menyebabkan kita sulit dunia, bahkan sulit di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Durhaka ke orang tua itu termasuk salah satu perkara yang membuat kita jauh dari Allah dan menyebabkan kita mati su'ul khatimah. Hal ini sahabat Alqamah dan sahabat Abdullah bin Salam itu sudah masyhur di kitab-kitab hadis. Sahabat Alqamah ini orang yang ahli salat berjamaah di belakangnya Rasulullah, berjamaah dengan Rasulullah di masjidnya Rasulullah, Masjid Nabawi. Karena sahabat Alqamah ini durhaka kepada ibunya, tak senang, hatinya sudah kudung cinta kepada istrinya, tak didukung oleh istrinya untuk bakti ke orang tuanya. Sebenarnya seorang istri yang baik dukung suaminya untuk bakti ke orang tuanya. Suami yang baik dukung istrinya untuk bakti kepada suaminya. Suaminya ngirim, tak apa-apa mas, kirim mama mas. Itu istri yang baik. Karena imbasnya nanti ke keluarga. Ketika seorang suami bakti kepada kedua orang tuanya dan seorang istri juga bakti kepada orang tuanya atau ke orang tua dan mertuanya, maka insya Allah imbasnya kepada keadaan dalam rumah kita. Karena kita berharap sakinah, mawaddah warahmah. Sakinah, ketenangan, mawaddah, cinta, warahmah dan kasih sayang itu akan terhalang ketika istri atau suami itu durhaka kepada kedua orang tuanya. Maka kalau saya, alhamdulillah biidznillah, ke istri saya izinkan ngasih apa saja ke orang tuanya, silahkan. Begitu juga istri saya ngasih apa saja ke orang tua, silahkan, selama manusia mereka masih hidup. Karena itu insya Allah oleh Allah akan dibuka usaha, akan dibuka ekonomi, akan dibuka dan lain sebagainya. Karena apa? Dulu Nabi Musa alaihi salam pernah minta wasiat kepada Allah. Kata Nabi Musa, ya Rabbi ausini, wahai Tuhanku, beri aku wasiat wahai Tuhanku. Kata Allah Ta'ala, usika bi, wahai Musa, aku berwasiat kepadamu agar engkau taat kepadaku, bakti kepadaku. Nabi Musa minta lagi wasiat kepada Allah, usi ausini, berilah aku wasiat wahai Tuhanku. Kata Allah, usika bi ummik, aku berwasiat kepadamu agar engkau bakti kepada ibumu, engkau taat kepada ibumu, engkau banggakan ibumu. Nabi Musa minta wasiat lagi kepada Allah, ausini ya Rabb, berilah aku wasiat wahai Tuhanku. Kata Allah, usika bi ummik, aku berwasiat kepadamu wahai Musa, lagi-lagi ibumu, bakti kepada ibumu, bahagiakan ibumu, banggakan ibumu. Lalu Nabi Musa minta wasiat lagi kepada Allah, ausini, berilah aku wasiat ya Allah. Usika, kata Allah, bi abik, aku berwasiat kepada wahai Musa untuk engkau bakti kepada ayahmu. Pertama, bakti kepada Allah. Kedua, ibu. Yang ketiga, baru bapak. Berarti apa? Menunjukkan bahwa selain kita ahli ibadahnya, salat jangan tinggalkan. Tapi kalau salat kita ingin diterima oleh Allah Ta'ala, tidak ada penghalang, maka jangan sampai kita durhaka kepada kedua orang tua kita.
sahabat Alqamah, sahabat secara akal, sholat di belakang Nabi di Masjid Nabawi di zaman terbaik, di belakang Nabi akhir zaman. Tapi sahabat Alqamah ketika sakaratul maut sulit mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setelah ditanya kepada sahabat-sahabat yang lain, ternyata sahabat Alqamah ini durhaka kepada ibunya. Akhirnya ibunya dimintakan halal agar diridhoi sahabat Alqamah oleh Rasulullah. Tapi berat ibunya ini. Akhirnya Rasulullah menyuruh para sahabat untuk mengumpulkan kayu-kayu bakar untuk membakar Alqamah secara hidup-hidup. Akhirnya tak mampu ibunya melihat anaknya dibakar oleh Rasulullah secara hidup-hidup, maka akhirnya ibunya menjadikan Allah dan Rasulullah sebagai saksinya bahwa ibu Alqamah ridho kepada halal kepada sahabat Alqamah ini. Akhirnya sahabat Alqamah barulah terucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya dengan kisah hadis ini bahwa orang yang durhaka kepada orang tuanya selain di dunianya sulit, walaupun kaya tak tentram, bisa juga mengkhawatirkan yang sangat khawatir. Na'udzubillah min dzalik, menyebabkan mati su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Kalau sudah wafat, apakah ada bakti kita ke orang tua kita? Tetap ada. Nih saya bawa kitab namanya Irsyadul Ibad, karya Syaikhul Hasan Malibari. Dulu dari sahabat Abu Dawud, riwayat Imam Ibnu Abu Dawud dan Imam Ibnu Majah, dari sahabat Malik bin Rabi'ah Sa'di, qala, beliau berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami dengan sahabat duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idja'aku rajulun min Bani Salamah, tiba-tiba datang seorang laki-laki kepada Rasul dari kaum Bani Salamah. Kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, hal baqiya min birri walidayya syai'un, wahai Rasul, apakah masih ada tersisa bagiku untuk bakti berbuat baik kepada kedua orang tuaku ba'da mautihima, setelah orang tuaku wafat, wahai Rasul? Maka apa kata Nabi? Faqala na'am, ya, ada sahabat. Apa itu? Pertama, as-salatu alaihima, doa wal istighfar lahuma, mendoakan dan mengistighfarkan. Rabbi firli, setelah itu wali walidayya, astaghfirullahaladzim li wali walidayya. Itu dari Rasulullah, bukan bid'ah. Itu mendoakan orang tua itu bukan bid'ah. Ini hadisnya nyata didatangkan oleh Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, santrinya Imam Ibnu Hajar. Kemudian dia bertanya kepada Rasul, mendoakan dan mengistighfarkan orang tua kita yang telah wafat. Yang kedua, wa infadu ahdihima min ba'dihima, menyelesaikan janji-janji mereka setelah mereka wafat. Apa? Wasiat-wasiatnya selesaikan dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, ketiga, wasilaturrahmi allati la tusallu illa bihima, menyambung tali silaturahmi yang dulu pernah orang tua kita baik ke tetangga kita, anak juga baik ke tetangga. Dulu orang tua kita baik kepada orang-orang tertentu, kita pergi setelah mereka wafat, sambung tali silaturahminya. Kemudian yang keempat, wa ikramu sadiqihima, memuliakan sahabat-sahabat dan teman-teman orang tua kita yang telah wafat. Maka jangan lupa kita mendoakan orang-orang tua kita yang telah wafat, sedekahkan mereka, infakkan untuk mereka. Insya Allah doa, sedekah, infak yang kita niatkan untuk mereka sampai oleh Allah kepada mereka. Maka mudah-mudahan oleh Allah orang tua kita yang masih hidup, telah wafat, mudah-mudahan hidup sehat, mudah-mudahan panjang umur, yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Ta'ala, yang sudah tua renta mudah-mudahan oleh Allah Ta'ala tak mati kecuali dalam keadaan husnul khatimah, yang telah wafat mudah-mudahan diampunkan oleh Allah. Kalau orang tua kita masih hidup, sekali-kali pandang wajahnya, walaupun kita tak bisa haji, tak bisa umrah seperti orang lain yang sudah haji dan umrah, maka termasuk pahala seperti haji dan umrah mabrur, yaitu memandang wajah kedua orang tua kita, nadrata rahmatin, dengan pandangan rahmat. Kata Nabi,
ma min rajulin yanduru ila wajhi walidayhi nadrat rahmatin, tidaklah seseorang memandang wajah kedua orang tuanya dengan pandangan rahmat, illa kataballahu lahu biha hajatan maqbulatan mabrurah, kecuali dari pandangan itu Allah catat bagi anak yang memandang wajah orang tuanya dengan pandangan rahmat, Allah catat seperti ibadah haji dan umrah mabrurah yang diterima oleh Allah Ta'ala. Pandang, masih belum pandang, ya Allah, tapi jangan benci Pak, pandang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, kita masuk kajian fikih kita.